Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah taman ditumbuhi beton-beton tak berdaun. Pertanyaannya, siapa yang hendak? Siapa yang cemas? Bila tak ada api, tentu tak ada asap. Sepantun langit biru tak berawan, siang menjadi terik. Sepenggal puisi itu hanya sebagai pengantar, karena akhir-akhir ini jika kita menyimak berita mainstream, para pejabat di Kementerian Keuangan sedang hobi mencuci uang. Gaya hidup keluarga mereka yang hedonis membuat orang yang tak jadi muak. Yang dicuci uang, kerennya money laundry. Berita ini telah mengalahkan popularitas permainan lato-lato yang menjadi kegemaran anak-anak sekarang. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengeluarkan jurus berang memporak-porandakan para pejabatnya yang terlibat di Jogja, di Makassar, bahkan di Jakarta. Konon kata Menteri Mahfud jumlahnya ratusan triliun. Astagfirullah. Pada bagian lain, Erick Thohir, Menteri BUMN, terlepas dari suka atau tidak suka, apakah ini kita sebut pencitraan atau tidak, dengan gagah berani dia memecat salah seorang direktur Pertamina, Dedi Supriyadi. Ini gara-gara belasan orang terbakar di Tanah Merah bawah di Bilangan Pelumpang. Dia mengalah, tetapi bukan kalah, siap dipindahkan depo minyak yang di Pelumpang tersebut. Lalu muncul beberapa tanggapan dari kaum nyinyiran. Pro dan kontra terjadi. Apapun itu tindakan kedua menteri tersebut untuk sementara boleh kita sebut, kita beri jempol. Yang hobi ngomong pun kian nyinyir. Mereka buka lapak di tempatnya masing-masing, saling jual dan beli lagi. Seharusnya di sebuah taman yang merasa adem, sesuai fungsinya sebagai ruang publik, fasilitas untuk bermain tercukupi, sejalan dengan jenis dan pemanfaatan taman tersebut. Kita misalkan taman budaya. Di sini ada fasilitas aneka bentuk dan jenis seni budaya. Ada panggung pertunjukan, galeri untuk pameran, ruang latihan, ruang bacaran, tempat kita bertengkar mempertahankan pendapat masing-masing, peralatan sejumlah kesenian dan senimannya yang giat berlatih, berkreasi, mengolaborasi, inovatif dan menggelar, mempertunjukkan di gedung-gedung yang sudah ada. Ketika
Taman budaya diserahkan ke provinsi, berubahlah kebijakan pengelolaannya. Gedung lama dirubuhkan, lalu dibikin baru. Kelihatannya biar lebih termegah di Indonesia bagian barat. Tapi kita tidak punya duit, maka diluncurkan program tahunan APBD. Dan malangnya ternyata pemborongnya berulah. Gedung yang terbengkalai ini mangkrak, tiang-tiang beton meranggas, dan sebagiannya tampak murung, diam menghitam, bagaikan hutan yang dibabat. Pohon-pohon beton itu tak berdaun. Tiba-tiba sebagiannya pada zon C terjadi perubahan fungsi menjadi hotel. Muncul gejolak, polemik di mana-mana, di DPR, sidang DPR saling mempertengkarkan ini. Juga di beberapa SKPD di provinsi, pihak dinas marga-marga pun mengundang para seniman. Di dalam undangan tertulis forum Group Discussion FGD DAD Review Gedung Kebudayaan Sumatera Barat tentang perubahan zon C. Padahal ketika lahan bangunan dipagar dan pekerjaan sudah dimulai, kita para seniman dan budayawan, para pemakai dan penikmatnya tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Tapi justru FGD ini membuka kesewenang-wenangan pemerintah daerah ini untuk merubahnya, terutama gedung C menjadi hotel berbintang sekian tingkat. Dari 10 orang, 8 diantaranya menolak, 1 tidak hadir, dan 1 diam. Selang beberapa hari kemudian, 24 Desember, saya diundang oleh YouTuber podcast Pot Bungo Yuang Tagia. YouTuber itu berhasil memancing komentar beberapa orang. Ketika itu saya menolak pembangunan. Bila terjadi perubahan fungsi dengan mengabaikan zon B, rumah kreatif bagi seniman, ini pelecehan dan ini tidak boleh dianggap enteng. Kita harus muncul. Tetapi Pemprov telah melakukan penipuan publik. Kesan ini semakin nyata ketika Gubernur Mahyildi menyebut ini semua baru tahap wacana. Nyata. Hidayat, anggota DPR, menelpon saya dan menindaklanjutinya dengan mendengar aspirasi seniman. Sastrawan Gus TF dari Payakumbuh juga menelpon pencipta lagu Minang Pop yang legendaris, Dr. Agus Tahir, juga memberikan dukungan. Beberapa hari kemudian dia menulis di inspirationcorner.com yang mengkritisi bahwa hotel di Padang sudah berlebih dibanding dengan jumlah wisatawan yang menginap. Agus Tahir pun kemudian membuka catatannya. Padang hanya tempat persinggahan bagi wisatawan-wisatawan yang datang. Terbanyak justru di Bukit Tinggi. Pada tahun 2001, 740.000 kunjungan lebih. Lalu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota Agam, dan pada ranking kelima baru Kota Padang. Selain itu, jumlah penginapan di sekitar Taman Budaya saat ini
lebih dari 50. Rekan kita, seorang budayawan, juga wartawan Nasrul Aswar, membuat petisi secara online yang ditandatangani ratusan simpatisan di berbagai daerah. Khairul Jasmi, Komisaris PT Semen Padang dan pimpinan Harian Singgalang, menyebut polemik tentang Taman Budaya ini lebih dahsyat, getarannya melebihi gempa di Pasaman. Begitupun mantan Bupati Sadik Pasadigu berasumsi jika 5% saja warga Sumbar berkesenian, itu artinya pemerintah telah menggusur 28.000 orang dari habitatnya, yakni rumah seniman yang bernama Taman Budaya. Sementara Hasril Janiago menyebut jangan campur baurkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan pikiran. Pisahkan antara benefit dan profit. Pada tanggal 13 Januari, beberapa seniman budayawan menggelar panggung ekspresi di Taman Budaya ini. Lalu setiap tanggal 13 panggung ekspresi digelar, dan hari ini adalah yang ketiga. Sebuah protes unjuk rasa dalam bentuk pertunjukan seni yang kemudian bernaung dalam forum perjuangan Rumah Seniman Budayawan Sumatera Barat. Beberapa komunitas grup kesenian yang dikelola oleh kaum milenial seperti kelompok seni Nan Tumpah, Sanggar Tari Cahayu Bundo, kelompok musik Kuliek, grup band Mola Dikau, kelompok musik Jalanan Sakato yang kreatif dan produktif ikut berpartisipasi di panggung ekspresi ini. Pembacaan puisi, monolog, musikalisasi puisi, melukis spontan, tari-tarian, dan bahkan pihak himpunan Cinta Teman ikut menggelar barongsai di halaman parkir Taman Budaya, dan personil seniman Minangkabau Indonesia yang saat ini dimotori oleh Edi Cotok. Saat kampanye 2 tahun yang lalu, Mahyeldi berjanji akan memberi perhatian kehidupan kesenian daerah ini. Meski kita tahu lebih 6 tahun lamanya dia menjadi wali kota, kesenian tradisi di Kota Padang terseok-seok, dan itu sudah saya tulis di portal berita editor 14 Desember tahun 20. Kaum nyinyiran seenaknya, ibarat pedagang sayur di pasar tradisi atau pasar kaget yang muncul di setiap persimpangan jalan. Tapi kesenian dan senimannya bukan sayur yang cukup digelar di trotoar. Bila kerja dan kepentingan seniman terganggu, mereka tidak akan turun ke jalan melakukan demonstrasi hura-hura di depan kantor gubernur. Tidak. Seniman dan budayawan dalam forum perjuangan Rumah Seni Budaya dengan elegan menggelar panggung ekspresi sebagai tempat mencurahkan kekecewaannya, mengadakan diskusi terbuka, mengundang beberapa politikus, budayawan, wartawan, pengamat, dan lain sebagainya. Bila ini masih tetap tidak ditanggapi pihak Pemprov, bukan tidak mungkin akan terjadi gerakan yang lebih dahsyat dan lebih terbuka. Berbeda dengan sayur mayur yang masih segar. Sejak dipetik dari kebunnya tanpa sebelum ditempa cahaya matahari, barangnya baru, murah, dijual eceran, diikat, lalu dijual lagi, dan seenaknya menentukan harga. Rusakkah harga pasar karenanya? Jawabnya tidak. Pedagang tentu cari untung
sepanjang pembeli tidak dirugikan. Pembeli dan penjual sepakat. Begitulah pasar bergulir, mengalir bak air di pancuran. Meskipun di sana ada pengamat yang resah, pemerintah tidak mampu menjaga harga pasar. Ibu-ibu rumah tangga kewalahan karena gaji suaminya tidak mencukupi. Lalu ada yang jawab bahwa pupuk mahal, belinya pakai dolar. $1 Amerika nilainya Rp15.000. Kesenian jelas bukan sayur yang layu bila di kepanasan. Nilai-nilai kemanusiaan, filosofi dan tata kehidupan yang berbudaya akan dirasakan kemudian hari. Seni budaya adalah peraut tatanan kehidupan masa kini dan akan datang. Pemerintah berkewajiban menjaga nilai-nilai ini. Jangan sampai budaya kita, terutama Minangkabau, layu dan menunduk bila berhadapan dengan kebudayaan lain. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 Pasal 5 tentang pemajuan kebudayaan, 10 pokok yang menjadi perhatiannya: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Bekas arena Padang Fair yang kemudian jadi pusat kesenian Padang, lalu jadi taman budaya, adalah rumah seniman sejak 1970-an. Karena di sanalah semua aspek tersebut dibincangkan, debat kusir saling mempertahankan pendapat, pengetahuan tentang adat, pengetahuan tentang tradisi, lisan dan tulis, bahasa dan seni, cerita-cerita rakyat, mitos dan kabar diolah, dialih wacana menjadi sebuah pertunjukan dalam bentuk teater, tari, musik, dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi gamang dan cemas kelak membiayai gedung kebudayaan ini? Bila gedung kebudayaan Sumatera Barat selesai menurut rancangan aslinya, maka dana operasional dan perawatannya tentu dari APBD. Karena gedung itu lebih bersifat benefit, bukan profit yang nyata mendapatkan keuntungan. Kerja kreatif seniman tidak bisa diukur dan dinikmati secara instan. Tidak. Itulah sebabnya mengapa seorang wartawan senior, Fakhrul Rasid, mengatakan bahwa pemerintah ragu-ragu dengan apa yang ia kerjakan. Mengutip Profesor Safruddin Karimi, seorang pengamat ekonomi, pada program Detak Sumbar TV saat mengevaluasi kinerja Pemprov Sumbar setelah 2 tahun di tangan Mahyildi Ansarullah dan Audi Joinaldi. Menurutnya, kita tidak punya entrepreneurship yang handal, tidak berani dan tidak inovatif. Gubernur yang juga ketua partai itu sibuk mengumpulkan orang banyak lalu diekspos. Padahal kita membutuhkan usaha kepariwisataan yang nyata, membangun dan memperbaiki infrastruktur, jangan setengah hati. Sekarang iya, besok lain lagi. Saat kampanye memang butuh pendukung. Tapi ketika jadi pemimpin daerah ini, cara berpikir janganlah sektoral.
Meski Gubernur Mahyildi kepada wartawan mengatakan tidak akan ada hotel di gedung kebudayaan, namun wacana perubahan fungsi diganti dengan peningkatan fungsi yang bernilai ekonomis oleh pihak BNCKTR sebagaimana rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat nomor 9/SB/2022 menyebut bahwa skema pinjaman atau kerjasama dengan pihak ketiga atau dari anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama untuk penyelesaian main stadium dan gedung budaya. Lalu merevisi rencana penggunaan gedung budaya, maksudnya di sini gedung kebudayaan, menjadi tempat yang bernilai ekonomis dan memberikan kontribusi terhadap PAD seakan mendesak. Dengan mengabaikan zon B, maka pekerjaan zon C didahulukan. Padahal bila pembangunan zon B dan zon C sekali jalan dikerjakan, tentu tidak akan ada riak-riak pro dan kontra ini. Tentu tidak akan pernah ada forum perjuangan rumah seniman dan budayawan ini. Pernyataan saya, apakah untuk mendongkrak pendapatan daerah kita harus membangun hotel berbintang kerjasama dengan pihak ketiga? Masih belum kapokkah kita dengan Hotel Balairung di Jakarta dan hotel yang ternyata kontribusinya terhadap PAD sangat mengecewakan? Kontribusi Novotel di Bukit Tinggi konon jauh di bawah target, hanya mampu sekian puluh juta per tahun karena harus membayar hutang. Kita bisa dengan mata terbuka melihat, bandingkan dengan restribusi kaki lima di sekitar Jam Gadang yang sekian juta per bulannya. Kenapa Pemprov dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor ini? Suguhan hiburan dan aneka kuliner di sepanjang jalan samudera yang dikenal oleh kaum milenial sebagai taplau Padang misalnya, distribusi jutaan rupiah per bulan. Karena kita tidak punya entrepreneur yang inovatif, bimbingan teknis atau BIMTEK atau workshop atau pelatihan, itu semua tidak perlu, hanya untuk kumpul-kumpul lalu ekspos, sementara hasilnya tidak ada. Tentu saja muncul kesan adanya pemaksaan kehendak, padahal pihak Bapeda telah merekomendasi agar gedung kebudayaan Sumatera Barat tetap dibangun seperti semula. Hal yang ternyata sejalan dengan kehendak Forum Perjuangan Rumah Seniman Budayawan Sumatera Barat. Ketika temu ramah sejumlah seniman budayawan dengan Gubernur dan SKPD terkait di Istana Gubernur tanggal 4 Februari lalu, seniman menyerahkan pernyataan sikap bersama yang dengan enggan diterima oleh Buya Gubernur. Antara lain berisi: 1. Menolak dibangunnya hotel di arena gedung kebudayaan. 2. Mendesak pihak terkait untuk menuntaskan persoalan hukum yang terjadi di zon B sehingga mempunyai kepastian hukum untuk bisa dilanjutkan pembangunan zon tersebut. 3. Mendesak untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung kebudayaan sesuai dengan rencana dan fungsi semula. Program unggulan Gubernur menjadi gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata iptek, education, tourism, tak lebih sebagai pemanis kata pada saat kampanye. Lalu sekarang dia lupa. Bukankah seharusnya Buya Gubernur menegur anak buahnya sebagaimana Sri Mulyani demi menjaga perasaan masyarakat, menyabet cepat
dengan tangan besinya. Mengalahnya, menunduknya Erick Thohir atas musibah Pelumpang yang menyelesaikan masalah di lingkungannya demi keselamatan warga sekitar. Padang, 13 Maret 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.